Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik modul itu dengan judul Tentukan Resolving Time pada Detektor Geiger-Müller dengan Simulasi Red Lab. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Misal Audela. Yang kedua ada Baik Nova Fitriana. Yang ketiga, Selma Naila El Rahma. Selanjutnya, ada pembahasan materi, yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tujuan dari modul 7 ialah menentukan resolve time pada detektor Geiger-Müller menggunakan simulasi red lab. Selanjutnya, kita menuju alat dan bahan. Yang pertama, yaitu PC atau laptop. Yang kedua, software red lab, sumber radioaktif CO60, sumber radioaktif CS137, high voltage, preamplifier, amplifier, dan counter. Untuk dasar teori dari modul itu ialah ionisasi primer disebabkan oleh radiasi alfa, beta, gamma, radiasi pengion masuk dan mengalami proses eksitasi menuju anoda dan katoda. Ion akan bertumbukan dengan atom gas dalam tabung, menimbulkan avalanche. Tegangan operasi terendah disebut starting voltage. Detektor memiliki keadaan dead time, recovery time, dan resolving time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laju cacahan dari Na. Na sama dengan N kecil a per 1 minus N kecil a T, di mana T merupakan resolving time, Na merupakan laju cacahan CO60, dan N kecil a merupakan nilai pengukuran CO60. Selanjutnya ada laju cacahan NB. NB sama dengan N kecil b per 1 minus N kecil b kali T, di mana T merupakan resolving time dan NB laju cacahan CS137, N kecil b merupakan nilai cacahan pengukuran CS137. Selanjutnya ada laju cacahan NAB. NAB sama dengan N kecil AB per 1 minus N kecil AB kali T, di mana T merupakan resolving time, NAB merupakan laju cacahan gabungan antara CO60 dan CS137, N kecil AB merupakan nilai pengukuran gabungan CO60 dan CS137. Selanjutnya, resolving time itu memiliki rumus, yaitu T sama dengan NA plus NB minus NAB per 2 NA kali NB. Nah, resolving time sendiri itu dapat diestimasi menggunakan dua sumber radiasi yang berbeda. Di sini kita menggunakan sumber radiasi CO60 dan CS137. Untuk langkah-langkah kerja yang pertama, login dengan username demo dan password demo. Pilih administration, create experiment. Pilih gamma eksperimen. Next, pilih sumber radiasi CO60, CS137. Next, pilih detektor Geiger-Müller. Pilih next, pilih komponen amplifier, preamplifier, phase supplier, dan counter. Pilih next, isi eksperimen name dengan eksperimen Geiger-Müller. Pilih eksperimen sheet as text, isi dengan menentukan resolving time detektor dengan simulasi red lab. Kemudian pilih next, pilih finish, dan pilih file, select eksperimen, dan pilih eksperimen Geiger-Müller. Pilih instrumen, letakkan detektor Geiger-Müller, amplifier, preamplifier, counter, dan phase supplier. Kemudian pilih kabel, pilih HV signal kabel, lalu klik ke port HV in pada detektor, drag ke port HV out pada phase supplier. Kemudian pilih preamplifier voltage signal kabel, lalu klik ke port voltage amplifier, drag ke port voltage preamplifier. Kemudian pilih signal kabel, lalu hubungkan ke semua instrumen yang ada sesuai dengan gambar ringkasan. Nyalakan HV supplier. Letakkan sumber radiasi CO60 dan CS137 di depan detektor. Kemudian atur waktu menjadi 20 detik.
dan lakukan pencacahan sebanyak 20 kali. Letakkan sumber radiasi CO60 dan sumber tidak berubah. Letakkan sumber radiasi CS137, lakukan cacahan sebanyak 20 kali. Nah, berikut merupakan data pengamatan yang telah kami lakukan. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Contohnya adalah pada pengukuran yang pertama, yaitu T sama dengan NA plus NB minus NAB per 2 NA kali NB sama dengan 7.605 ditambah 2.109 minus 9.850 per 2 kali 7.605 dikali 2.109 sama dengan minus 4,23 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dari praktikum yang kita lakukan, aktivitas CO60 itu lebih besar cacahannya daripada CS137. Apabila terdapat sumber radiasi yang diketahui besar aktivitasnya lebih rendah, maka hasil perhitungan resolving time-nya juga akan lebih rendah. Jika memakai aktivitas yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari CO60, dapat terjadi kemungkinan detektor memiliki tingkat pulsa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi, resolving time itu berbanding lurus dengan aktivitas sumber radiasi. Berikutnya masuk di bagian kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya, kesimpulan yang dapat kami peroleh dari praktikum adalah detektor Geiger-Müller pada tabungnya menghasilkan radiasi nuklir yang menyebabkan terjadinya ionisasi primer. Apabila gerak elektron besar, maka akan mampu mengionisasi gas yang menimbulkan ion sekunder. Kemudian ion sekunder menghasilkan ion selanjutnya yang mencapai keadaan jenuh atau avalanche. Efek dari avalanche inilah yang menyebabkan dead time sampai dengan adanya waktu pemulihan yaitu recovery time sehingga tercipta resolving time yang merupakan jumlah dari dead time dan recovery time yang mengukur selisih waktu minimum antara dua ionisasi primer. Kemudian ada saran, di sini terdapat dua saran. Yang pertama, kita bisa mengetahui kualitas detektor dilihat dari resolving time-nya. Kemudian yang kedua, adanya kesalahan perhitungan bisa terjadi akibat adanya dead time dan recovery time yang dapat mengakibatkan hilangnya cacahan. Maka dengan itu diperlukan ketelitian dalam menghitung rumus resolving time, karena kita menggabungkan dua sumber radiasi. Adapun referensi yang kelompok kami gunakan, kemudian terdapat lampiran. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi